Koalisi dulu, baru tentukan cawapres, rentan dikibuli. Partai Nasdem tampaknya mulai deg-degan sekaligus was-was karena sampai menjelang akhir Januari 2023, rencana koalisi yang melibatkan 3 partai mediocre antara Nasdem, PKS, dan Demokrat masih belum berjalan sesuai rencana. Rencana penggabungan bernama Koalisi Perubahan itu pun masih gelap karena kabarnya Nasdem menolak penentuan calon wakil presiden dilakukan dengan melihat figur semata tanpa membicarakan kriteria. Jadi, kalau itu tidak diterima, koalisi perubahan tidak terjadi. Artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu. Tutur Ahmad Ali, Waketum Nasdem, seperti dilansir laman kompas.com. Ali pun menyampaikan bahwa pembahasan kriteria cawapres sebaiknya dilakukan setelah ketiga parpol resmi mendeklarasikan koalisi perubahan. Katakan Nasdem, Demokrat, PKS sama-sama sudah menandatangani kesepakatan mengusung Anies sebagai calon presiden. Itu namanya koalisi, imbuh si Ali tadi. Saya tersenyum saja membaca pernyataan itu. Entah kenapa lantas terbesit satu pertanyaan yang mengandung kecurigaan tingkat tinggi. Koalisi macam apa ini? Mau coba ngibulin ya? Bukan bermaksud seuzon atau berprasangka buruk. Tapi model koalisi macam apa kalau memakai prinsip yang penting join dulu, baru nanti masalah posisi bakal cawapres ditentukan kemudian. Jangan bikin saya ketawa sampai terguling-guling. Justru harusnya itu sebelum berkoalisi kudu ngomong baik-baik dulu, bahwa nantinya ketika koalisi jadi terbentuk, maka AHY atau AHER akan mendampingi Anies untuk maju pada Pilpres 2024. Pembicaraan lantas dikunci dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai, kalau perlu lengkap sama dendanya, kalau sampai ada yang berkhianat di tengah jalan. Ya, akan tetapi kalau koalisi model yang dibilang Ali dari Nasdem tadi memang rawan sama potensi ngibul atau dibohongi ketika koalisi sudah terbentuk. Misalkan AHY bersedia membawa gerbong Demokrat bergabung atas seizin Pepo SBY tentunya. Lalu mendadak diputuskan bahwa bakal cawapres malah kader PKS atau sosok dadakan yang berasal dari non-partai. Bisa apa Demokrat kalau sudah kadung nyemplung? Gigi jari sih iya. Jadi sebaiknya menurut hemat saya nggak usah digubris lah ajakan Nasdem buat koalisi. Kalau memang caranya berpotensi menjebak kayak gitu, mendingan ambil posisi kayak Nasdem dulu ketika mendekat ke PDIP dan mengusung Jokowi tanpa syarat. Hasilnya Nasdem berada di lingkaran kekuasaan selama 8 tahunan ini. Cuma apa mau PDIP jalin kerjasama dengan Demokrat? Mengingat Peponya AHY kan kabarnya tidak akur dengan emaknya Puan Maharani. Atau mendingan join sama Golkar atau Gerindra. Siapa tahu Prabowo berbaik hati menerima AHY sebagai calon potensial menteri kalau sampai menang pada 2024 nanti.